Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan mencoba membagikan video yang akan membahas seputar buah naga. Mulai dari penjelasan singkat ya tentang buah naga. Penjelasannya yang singkat itu adalah buah dapat dipanen saat buah mencapai umur 50 hari setelah bunga mekar. Dan tanaman buah naga ini akan berbuah terus-menerus sampai 30 tahun. Kalau pengaturannya bagus, tanaman berumur 1 tahun pertama bisa memproduksi buah 20 ton per hektar. Dan pada tahun kedua panen bisa mencapai 30 ton per hektar. Dan untuk penjelasan yang lebih lanjut, dalam video ini aku akan membahas tentang yang pertama, sebelum untuk memulai menanam, Anda harus mengenali buah naga yang akan Anda tanam. Dan untuk memilih bibit, ada cara membuat bibitnya itu. Yang pertama, pilihan yang pertama itu membeli bibit. Yang kedua, membuat bibit buah naga sendiri. Dan yang ketiga, modestek. Dan untuk pembahasan lanjutan, aku akan membagikan persiapan menanam buah naga itu. Memilih lokasi tanam itu sangat diperlukan. Dan yang kedua, membuat tiang panjatan dan membuat lubang tanam. Dan untuk pembahasan lanjutannya, aku akan membahas cara menanam buah naga dan pemeliharaan buah naga. Dan untuk yang pertama, ada teknik menanam buah naga. Sebenarnya sederhana ya, baik untuk budidaya di kebun maupun dalam pot. Cuman pemerataan masyarakat yang menanam buah naga itu rata-rata di kebun ya, di kebun. Hanya saja sebagian orang melupakan bagian penting di awal, sehingga setelah beberapa tahun pohon buah naganya tidak berbuah. Normalnya sih buah naga bisa berbuah setelah 7-10 bulan. Jika beruntung, perawatannya bagus, 5 bulan sudah berbuah. Ada juga kendala yang lain seperti sudah memilih nih, memilah bibit, sudah hati-hati tapi gagal berbuah. Atau malah busuk batangnya karena penyakit itu nggak jauh-jauh lah ke tanaman. Jadi sekarang langsung aja aku akan membagikan cara mengenali buah naga yang akan ditanam. Cara mengenalinya ada 6 varietas naga, yaitu warna merah, warna putih, super merah, warna kuning, model orang, dan hitam. Apapun jenisnya tetap menguntungkan. Jenis yang paling banyak ditanam adalah buah naga merah dan putih. Yang paling mahal di pasaran sih yang ukuran yang kecil, yang buah naga kuning. Cuman kan buah naga yang mudah ditanam adalah buah naga putih. Sedangkan yang sedang hit di kalangan petani sekarang buah naga super. Dan langsung lanjut ke yang kedua, cara membuat bibit buah naga. Ada 2 cara membuat bibit, yaitu dengan cara generatif disebut dari biji, dan vegetatif stek. Sangat disarankan memilih cara vegetatif atau stek karena hasilnya pasti sama dengan induknya dan berbuahnya cepat. Anda tinggal memilih induk yang bagus dan merawat bibitnya ya. Kalau cara generatif, selain hasilnya bisa berbeda dengan induk, diperlukan juga tempat penangkaran khusus. Ini jarang yang melakukan, itu sedikit merepotkan ya.
Untuk mendapatkan buah yang sempurna, Anda harus memilih tanaman induk yang baik. Sifat induk nantinya akan menurun pada anaknya, termasuk buahnya. Dan cara yang kedua, membeli bibit. Nah, jika Anda baru pertama kali menanam buah naga dan tidak punya indukan pohon buah naga, aku menyarankan Anda membeli membeli bibit buah naga. Pilihlah bibit yang bagus dengan ciri-ciri bertunas minimal 4. Umur bibit sudah 2 bulan atau lebih. Tinggi bibit termasuk tunas baru minimal 50 cm. Lebih bagus lagi kalau 80 cm. Batang hijau, sehat, tidak ada tanda-tanda penyakit. Tanya penjualnya, induknya sudah berbuah berapa kali? Induk yang baik sudah berbuah minimal 3 kali. Jika Anda membeli via online, pastikan membaca review sebelum membeli. Dan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, membuat bibit buah naga sendiri dengan metode stek. Berikut cara membuat buah naga sendiri dengan metode stek. Carilah induk yang bagus, yaitu pernah berbuah minimal 4 kali. Diameternya besar, ada yang menyarankan 8 cm. Panjangnya minimal 80 cm. Carilah batang yang berwarna hijau kelabu, nampak sehat, keras, dan tua. Calon bibit tidak boleh busuk ya, atau terkena penyakit. Potonglah batang yang panjangnya 80 sampai dengan 120 cm. Sisakan 20% bagian induknya agar tetap tumbuh. Lagi libur. Yang 80% ini untuk kita jadikan bibit. Setiap bibit usahakan mempunyai minimal 4 calon tunas. Kemudian potonglah batang yang akan di-stek dengan panjang masing-masing 20 sampai 30 cm. Bagian atas batang dipotong rata dan pangkal bawahnya dipotong meruncing. Pangkal bawah ini nantinya yang akan ditancapkan ke tanah. Dan seterusnya, celupkan bagian bawah ke fungisida untuk menghindari penyakit. Ada juga yang mengganti fungisida dengan bawang merah. Oleskan perangsang akar di pangkal batang bagian bawah. Lalu tancapkan ke bedengan atau polybag yang sudah disediakan, yang berisi media tanam dengan kedalaman 5 cm. Media tanam yang baik terbuat dari kompos, tanah, dan sekam padi dengan perbandingan 2:1 berbanding setengah. Buatlah pelindung atau naungan untuk menutupi stek batang buah naga tersebut dari panas matahari. Stek disiram ya, minimal 2 kali sehari, pagi dan sore. Pada umur 3 minggu, kamu boleh membuka naungan karena tunas pertama telah tumbuh. Ini dimaksudkan agar cahaya matahari dapat penuhnya memberikan cahayanya. Setelah umur tunas 2 bulan atau tingginya sekitar 50 sampai 80 cm, Anda boleh memindahkan tunas ini ke tiang panjat. Jika bibit buah naga masih kecil, tunggu sampai umur 3 bulan. Jika tunas tidak muncul, anggap saja bibit yang itu tidak berhasil. Dan pembahasan yang ketiga, persiapan menanam buah naga. Persiapan menanam itu penting ya. Kerja keras, energi, biaya, dan waktu yang Anda investasikan di awal akan terbayar seumur hidup buah naga. Pohon ini biasanya berumur sampai dengan 20 tahun. Dan di lokasi yang tepat serta perawatan yang pas, umur 10 bulan udah berbuah. Dan tanaman buah naga itu unik. Dia sejenis kaktus yang butuh banyak sinar matahari tapi tidak kokoh.
Agar cepat berbuah, banyak menghasilkan, dan panjang umur, ada beberapa kondisi yang harus kita perhatikan. Memilih lokasi tanam. Buah naga adalah jenis tumbuhan kaktus yang menyimpan air di pohonnya. Jadi pilihlah lokasi yang cukup terbuka agar mendapat sinar matahari cukup, bersih dari rerumputan. Bahasa ilmiahnya, ia bisa hidup bagus di daerah dengan ketinggian 0 sampai 350 meter di atas permukaan laut dan curah hujan 720 mm per tahun. Kondisi yang terlalu basah dan kurang sinar matahari akan membuat buah naga mengalami busuk batang. Nah, dan itu akan sangat merugikan dari waktu, biaya, dan tenaga ya guys. Pohon naga cocok untuk daerah ladang ya, ladang yang bila hujan selesai airnya tidak mengenang. Dan mungkin itu penjelasan singkat dari video kali ini. Mungkin semoga dari video singkat ini ada manfaat. Dan untuk video lanjutannya aku akan membahas membuat tiang panjatan dan seterusnya. Dan ini lanjut ke part 2 nya ya guys. Video yang awal ini aku jadikannya di part 1. Dan untuk terus berlangganan di video-video aku selanjutnya, tinggal subscribe, like, komen, dan share ya guys. Oke, sip. See you the next time.